menimba ilmu dimanapun dengan siapapun kepada siapapun. Dan semoga kita selalu Amin ya rabbal alamin. dibaluri dengan keberkahan di dalam semua ilmu yang kita miliki sehingga menjadi ilmu yang berbuah amal soleh. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita mengenai fikih pernikahan atau ahwal syahsiyah, yang mana pada kesempatan terakhir kita telah membahas, saya kemarin nanya sama Nisa, kata Nisa sampai yang nikung-nikung itu Ustaz gitu. Nah, cuman ini pastinya di mana saya cari di PowerPoint saya kok nggak ada yang nikung-nikung. Kata Billy itu Ustaz, gitu. Kata Billy. Kata Billy itu ya. Pernikahan kan ya? Iya, pernikahan, tapi bagian nikung-nikung katanya gitu. Bentar. Oh, saya. Sebentar saya share screen dulu. Windows. Ini share screen di sini juga agak bingung nih. Ya, kita kalau tidak salah sudah sampai masalah ta'aruf. Sampai masalah khitbah. Nah, kemarin sudah ditanyakan, boleh nggak sih al-khitbatu ala khitbati akhihi? Nah, itu satu hal yang tidak boleh jika sudah dijawab, jika sudah mendapatkan restu, ibaratnya sudah dijawab iya, sudah berkomitmen dengan satu calon pasangan, kok tiba-tiba ada yang nikung dan diterima. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Walaupun kalau itu terjadi, maka hal itu juga tidak menjadikan pernikahan itu kemudian batal. Ya tetap sah gitu, tapi dia telah melakukan satu hal yang haram sebelumnya. Seperti orang yang mau sholat, dia butuh untuk menutup auratnya, tapi dia menggunakan misalnya mukena hasil gosop gitu ya. Ada jemuran tetangga, karena nggak punya mukena, mau sholat, udah ambil aja punya tetangga, kita pakai buat sholat misalnya. Nah itu tentu sholatnya tetap sah. Hanya saja di dalam masalah dia gosop mukena tadi, dia mendapatkan dosa. Dia telah melakukan suatu hal yang dosa, tapi tidak mengurangi keabsahan dari sholat kita. Nah, kita akan lanjutkan. Ini cara share screen-nya bagaimana? You must grant permission in order to share your screen. Ini saya harus mendapatkan ini dulu nggak? Atau semua orang bisa? Langsung. Pojok kanan? Presentasi ya. Tapi pojok kanan bawah. Kok nggak presentasikan bisa... sekarang kan? Bagikan layar, apalah pokoknya namanya itu. Iya. Tapi ketika saya mau nge-share screen, ada tulisan you must grant permission in order you share the screen. To share the screen. Hah? Serius? Enggak kok, nggak ada pengaturan ini ya kok. Maksudnya biasanya kalau kayak gini-gini langsung aja. Oh gitu. Nah, coba saya relock ya. Saya tak relock yang PowerPoint-nya. Iya. Masuk lagi. Coba untuk ini kan dulu. Oke, sebelum kita memulai kajian kita ini, mungkin kita akan evaluasi atau mungkin murojaah lah hal-hal yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya gitu. Nah, salah satu poin yang kemarin kita pelajari adalah bahwasanya tidak boleh mengkhitbah, atau di dalam masalah khitbah itu ada dua sighah, ada dua cara, yaitu dengan cara tasrih dan juga dengan cara ta'rid. Tasrih itu dengan langsung, saya pengen nikahin kamu, saya mau mengarungi hidup ini berdua dengan kamu, saya ingin menjadikan kamu itu teman sampai akhir hayat saya. Misalnya seperti itu namanya tasrih. Karena dengan perkataan tersebut sudah
sangat jelas apa yang menjadi tujuan dari orang tersebut. Dia ngomong seperti itu maksudnya apa? Itu namanya sihah tasrih. Ada juga namanya sihah ta'rid. Ta'rid itu perkataan yang menjurus ke sana, tetapi ibaratnya ya, tetapi dia itu hanya ya pakai kode-kode saja. Ya udahlah, kamu nggak usah sedih. Tenang aja, kalau ada apa-apa, tinggal telepon abang atau tinggal telepon saya dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ingin melakukan pernikahan tetapi secara tidak tasrih, tidak secara terang-terangan gitu ya, secara kode-kodean. Dia hanya memberikan kode. Itu namanya sihah ta'rid. Nah, sihah tasrih dan sihah ta'rid ini dua-duanya diperbolehkan untuk wanita yang normal. Tetapi ada satu kondisi di mana hanya diperbolehkan untuk melamar seorang perempuan, tetapi hanya boleh pakai sihah ta'rid saja dan tidak boleh pakai sihah tasrih. Nah, ini kira-kira di kondisi seperti apa? Wanita seperti apa yang hanya boleh dilamar dengan sihah ta'rid tanpa sihah tasrih? Nah, ini kira-kira siapa yang bisa jawab nih? Jangan Dani. Dani kan tadi udah jadi MC ya. Yang selain Dani lah. Khusus buat MC nggak usah pakai jawab. Nah, oke. Belum habis masa iddahnya kalau tidak semua wanita yang diceraikan oleh suaminya kemudian belum habis masa iddahnya itu boleh dilamar. Kalau dia masih dalam talak raj'i itu kan juga tidak boleh dilamar. Nah, yang ditinggal mati oleh suaminya tapi belum selesai masa iddahnya. Kan dia sudah nggak mungkin dirujuk sama suaminya lagi. Kalau sudah mati kan? Atau talak bain. Tetapi kalau dia itu kok masih talak raj'i, baru diceraikan pertama. Itu kan ya, diceraikan pertama masih dalam masa iddah, maka tidak diperbolehkan untuk dilamar dengan cara tasrih ataupun dengan cara ta'rid. Oke, gitu ya. Oke, yang selanjutnya, ini terima kasih nih Rida. Kemudian yang berikutnya, nah, di dalam madhab Asy-Syafi'i, seorang laki-laki itu tidak boleh untuk melihat kepada, atau seorang perempuan atau juga laki-laki tidak boleh melihat kepada lawan jenisnya. Ya. Tidak boleh melihat kepada lawan jenisnya. Bahkan kalaupun kita melihat kepada muka dan telapak tangan, jika tanpa ada hajah atau kebutuhan. Nah, kira-kira apa saja hajat yang menjadikan kita itu boleh untuk melihat kepada lawan jenis kita? Nah, ini kan banyak nih ya. Coba siapa aja nih? Satu-satu lah. Muamalah, Ustadz. Satu, muamalah. Nah, baik. Terus yang berikutnya? Taklim. Taklim. Oke. Terus yang berikutnya lagi? Saksi nikah. Ini aku semua. Saksi tidak harus nikah ya. Saksi persaksian apapun gitu. Oke. Terus? Hakim. Oke. Terus apa lagi? Nazor. Tahu. Untuk nador. Nah, untuk nador juga diperbolehkan. Oke, terus apa lagi? Nah, ingin menikah. Nah, ini nador gitu ya, kemarin sudah kita sebutkan. Dan untuk tadawi, untuk masalah ketika kita ingin berobat ketika memang tidak ada orang yang perempuan di situ, atau ya tidak ada yang sejenis di situ. Kalau ada yang sejenis ya kita tetap lebih baik menggunakan atau datang ke dokter yang sejenis. Oke, kita sudah bisa share screen sekarang. Insya Allah kita akan masuk ke dalam bab kedua. Kalau tadi itu pranikah, nah kalau yang kemarin-kemarin pertemuan sebelumnya itu pranikah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke dalam bab kedua, yaitu tentang akad nikah atau pernikahan itu sendiri.
kita akan membahas tentang pengertian, pensyariatan, dan anjuran. Kemudian hukum nikah itu apa? Apakah hukum nikah itu sunnah, ataukah wajib, ataukah malah makruh, apakah bisa jadi haram? Atau yang ketiga, tentang masalah nikah itu sendiri. Apa saja rukun di dalam pernikahan? Apa saja wajib di dalam pernikahan? Nah, jadi bedanya rukun sama wajib apa? Kalau rukun itu menjadikan satu hal yang bisa menjadikan pernikahan itu tidak sah kalau tidak ada. Wajib ada, harus ada. Kalau ada rukun, pernikahan jadi sah. Kalau tidak ada rukun, maka pernikahan juga tidak sah. Sedangkan wajib, itu adalah sesuatu yang wajib ada, tetapi tidak berpengaruh kepada sah dan tidaknya pernikahan. Wajib ada, kalau nggak ada, ya bisa berdosa gitu ya, tapi tidak menjadikan pernikahan itu menjadi tidak sah. Gitu. Nah, terutama ini adalah kewajiban dari satu pihak, yang mana itu menjadi hak pihak lain. Nah, karena pernikahan itu kan antar dua pihak gitu ya, pihak laki-laki dan pihak perempuan. Maka ada kewajiban dari pihak laki-laki yang harus ditunaikan atas hak perempuan. Maka nanti jika si pihak perempuan ini kok menggugurkan kewajiban si laki-laki, itu bisa jadi hilanglah kewajiban itu. Kemudian yang berikutnya juga ada tentang sunnah-sunnah pernikahan. Dalam pernikahan itu sunnahnya apa sih? Apakah disunnahkan untuk maharnya itu surat Ar-Rahman? Nah, apakah pernikahan itu disunnahkan untuk pakai foto private dulu? Nah, apakah di dalam pernikahan itu ada yang namanya, ya kayak gitu-gitulah gitu ya. Apa saja yang disunahkan di dalam pernikahan? Walimatul urs itu seperti apa? Kemudian yang berikutnya kita akan juga membahas masalah poligami. Ini kira-kira perlu dibahas atau tidak ini? Dan nih, gimana? Kira-kira perlu dibahas nggak nih poligami? Perlu. Oh, perlu ya? Oke. Kita akan bahas poligami juga. Nah, yang berikutnya kita akan membahas masalah pernikahan bermasalah. Ya, nanti ada nikah beda agama, nikah mut'ah, nikah dengan niat talak, nikah siri. Nah, nikah siri itu perlu kita samakan persepsi dulu tentang nikah siri. Nikah siri yang terjadi di Indonesia atau yang kita sebut sebagai nikah siri itu bisa jadi berbeda dengan nikah siri dalam pandangan para ulama. Kemudian ada nikah muhallil, kemudian menikahi wanita yang hamil. Nah, paling tidak yang dihambili oleh dia sendiri, itu bagaimana hukumnya. Baik, pertama kita akan mempelajari dulu tentang pengertian, pensyariatan, dan juga anjuran menikah. Pertama, pengertian nikah bisa kita lihat dari sisi bahasa ataupun istilah. Ya. Secara bahasa, nikahun, nun, kaf, alif, ha, itu artinya dua. Atau ada dua pendapat. Ada yang mengatakan artinya secara bahasa nikah itu artinya jima. Ada yang secara bahasa nikah itu artinya adalah ya akad. Jadi nikah itu apakah akadnya atau jimanya? Itu ya. Nah, ulama nanti berbeda pendapat. Kok langsung sampai nikah siri? Bentar. Kok lompat tiba-tiba? Ini aja lah yang gampang. Oke. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya nikah itu secara bahasa artinya jima, tetapi dikiaskan atau sering dipakai juga untuk menyebutkan sebuah akad atau sebuah akad nikah itu sendiri. Jadi kalau mengatakan nikah itu arti aslinya jima, tetapi sering dipakai untuk penyebutan di dalam akad. Jadi mohon maaf nih ya, seperti mungkin kawin. Kawin itu arti aslinya itu yang mohon maaf berjimaknya, atau saya kawinkan, itu maksudnya akadnya. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan arti asli dari nikah adalah jima, sedangkan penyebutan nikah untuk akad nikah itu hanya kiasan saja. Sebaliknya, ada sebagian ulama yang mengatakan arti kata nikah itu aslinya ya akad nikah itu. Tetapi juga bisa disebutkan atau suka kadang akad dan nikah itu juga disebutkan untuk menunjukkan jima. Nah, terus bedanya apa? Emang ada perbedaan? Ada perbedaan
ada implikasi dari perbedaan pendapat tersebut. Dalam kasus seorang laki-laki yang menzinai seorang wanita, apakah ia boleh menikahi anak dan ibu sang wanita yang dizinai jika tidak melakukan akad nikah dengannya? Seorang laki-laki berzina dengan perempuan. Nah, apakah dia menjadi mahram buat ibunya dan anaknya atau tidak? Nah, gitu ya. Karena memang nanti, nah ini menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jumhur ulama mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram gitu, karena dia telah menikahi, ya dalam tanda kutip menikahi seorang perempuan, berarti ibunya berzina ini ya, maka ibunya pun menjadi mahram bagi dia. Tapi mazhab Syafi'i tetap tidak menjadikan mahram, karena mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya nikah itu arti aslinya adalah akadnya, bukan jimaknya. Jadi kalau terjadi jima tanpa akad tidak bisa disebut sebagai sudah menikah. Sebagai perempuan yang sudah dinikahi dan menyebabkan kemahraman. Nah, sebagaimana dalilnya adalah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulin zana bimra'atin. Seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, fa arada ayyatazawwajha au ibnataha. Kemudian dia ingin menikahinya atau juga menikahi anaknya. Faqala la yuharrimul haramul al halala innama yuharrimu ma kana binikahin. Sesungguhnya perbuatan yang haram, yaitu berzina, itu tidak menyebabkan sesuatu yang halal menjadi haram. Kan menikahi anak perempuan dari gadis, anak perempuan dari perempuan tersebut, itu, anak gadis dari perempuan yang dizinai oleh dia, itu kan pada dasarnya boleh. Nah, gara-gara dia berzina kepada si ibunya, nah apakah perbuatan yang haram, yaitu berzina, itu akan menjadikan anak gadisnya haram pula bagi si dia atau tidak? Nah, di dalam hadis ini, la yuharrimul haram al halal. Ya kan tadinya halal untuk menikahi dia, kenapa jadi haram gara-gara perbuatan haram? Jadi tidak akan menjadikan haram sesuatu, tidak akan merubah sesuatu yang halal menjadi haram gara-gara melakukan yang haram. Innama yuharrimu ma kana binikahin. Yang akan menjadikan mahram itu ketika terjadi pernikahan saja. Kalau tidak terjadi pernikahan maka tidak. Nah, sedangkan secara istilah, apa yang disebut sebagai nikah yaitu aqdun yatadammanu ibahata wat'in bilafzi inkahin aw tazwijin aw tarjamatih. Akad. Nah, jadi nikah secara istilah itu adalah akadnya yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual. Akad yatadammanu ibahata wat'in, yang mana mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafal bilafdin nikahin, inkahin, saya nikahkan, atau tazwijin, atau dengan lafaz tazwij. Jadi lafadznya harus antara dua ini. Imma saya nikahkan atau saya tazwijkan kalau bahasa Arabnya. Angkah tuka atau zawaj tuka. Boleh salah satu di antara keduanya, tapi kalau di Indonesia sukanya dipakai dua-duanya. Nah, tidak boleh menggunakan kata-kata yang lain atau yang terjemahannya, ya. Nikah atau zawaj atau terjemahannya. Ya, nikah dalam bahasa Indonesia nikah. Atau juga mungkin apa ya, kalau zawaj apa ya? Tidak ada juga. Kalau kata-kata kawin itu juga bukan nikah gitu ya. Kata-kata saya jodohkan itu juga bukan nikah. Berbeda, bukan terjemahannya. Maka ya paling tepat harus dengan nikah. Maka tidak boleh kalau mengatakan saya persatukan kalian berdua, anakku dengan engkau wahai adinda misalnya, itu tidak sah yang seperti itu. Wajib menggunakan kata kalau nggak nikah ya tazwij atau zawaj. Zawaj tuka. Nah, tidak boleh di luar itu. Akad. Ustaz. Oh iya, nggak motong. Ini boleh nanya belum? Oh iya, nggak apa-apa. Nggak, soalnya nggak, kalau sempat kayak yang ngedenger gitu kan saya kawinkan. Itu berarti nggak boleh atau gimana? Bukan nggak boleh, tidak cukup kalau hanya pakai lafal itu. Jadi harus ada minimal saya nikahkan. Saya nikahkan atau ya mungkin kawin itu terjemahan dari nikah bukan sih? Ini saya juga kurang paham sebenarnya tentang itu. Apakah itu terjemahan dari tazwij
saya nikahkan dan saya kawinkan, kalau itu memang terjemahan dari kata-kata inkah dan tazwij, maka nggak apa-apa. Karena akad itu tidak harus berbahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, nikah sudah menjadi Indonesia. Artinya apa? Ya nikah, gitu kan ya. Nah, tinggal kawin, itu apakah sama dengan nikah atau tidak? Ataukah dia itu aslinya berjima, kemudian dipakai untuk kadang-kadang menikah, gitu kan. Saya kawinkan engkau. Ini kira-kira tepat atau tidak? Tapi dalam pandangan saya, lebih hati-hatinya mending pakai nikah saja. Minimal pakai nikah. Kalau mau tambah saya nikahkan dan saya kawinkan dan saya jodohkan dan saya persatukan kalian berdua, nggak apa-apa. Minimal tapi harus ada nikahnya. Nah, nanti juga syaratnya qabul itu harus saya terima nikahnya. Nggak boleh kok cuman saya nikahin kamu sama anak saya. Oke, nah itu masih belum sah. Harus oke, saya terima nikahnya. Atau oke, saya terima. Harus ada kata apa yang diterima nikahnya, harus dijelaskan. Tidak boleh hanya oke saja. Ya, harus jelas. Nah, ini secara istilah pengertian nikah adalah aqdun yatadhammanu ibahata wat'in bi lafdhi inkahin aw tazwijin aw tarjamatihi. Atau terjemahannya. Oke. Baik. Yang berikutnya anjuran untuk menikah. Yang pertama Ustadz adalah mau nanya, sebelum itu boleh nggak? Siap. Kalau tadi kan kalau yang Syafi'i ada dasarnya gitu. Karena perbuatan haram nggak merubah status halal jadi haram. Kalau yang jumhur karena apa? Ada dasarnya gitu nggak Ustadz? Ya. Penasaran. Ini saya tadi lupa menyantumkan. Jadi begini, karena jima itu dianggap sebagai menikah. Karena nikah, gini. Kalau di dalam ayatnya itu kan, hurrimat alaikum, yang menjadikan kemahroman itu kan karena sebab pernikahan. Kalau seseorang kok menikahi perempuan, maka ibunya jadi mahram, anaknya jadi mahram. Kan begitu ya. Nah, karena nikah itu artinya jima, nikah itu artinya adalah jima pada dasarnya, maka cukup dengan menjimai si perempuan tersebut, itu otomatis dia sudah menikahi, meskipun itu haram. Tapi asar dari pernikahan itu sudah ada karena jima tersebut. Jadi sebenarnya dasarnya adalah dasar pengertian nikah secara bahasa tadi. Jadi nikah itu artinya adalah akadnya atau jimanya. Nah, surat An-Nisa ayat-ayat awal. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Misalnya gitu. Dan jangan kalian nikahi perempuan yang sudah dinikahi oleh bapak kalian. Nah, ini kan berarti ibu tiri ya. Dia kan akan menjadi mahram kita. Tapi kalau bapak kita itu kok ternyata tidak menikah, dalam tanda kutip secara akad, dia hanya berjima, apakah kemudian haram juga bagi kita anaknya untuk menikahi dia? Nah, ini kata-kata nikah ini seperti apa? Artinya apakah jima secara hakiki dan menjadi artinya akad secara majas atau sebaliknya? Nah, itu dasarnya di situ. Jadi pengertian dari nikah secara bahasa itu apa? Nikah di dalam Al-Qur'an wala tankihu ma nakaha. Itu artinya nikah di sini apakah nikah jima atau nikah akad? Gitu ya. Bisa dipahami nggak? Bisa Ustadz. Kasih Oke. Ustadz. Ya. Ustadz tadi itu di mana? Di chat si Irfan bilangnya di KBBI sama. Oh, nikah dan kawin sama. Kawin dengan nikah, ya. Oke. Berarti bisa dipakai dua-duanya atau salah satu. Saya nikahkan cukup atau saya kawinkan cukup. Nah, berarti kalau memang sama, berarti bisa dipakai dua-duanya atau salah satu di antara dua hal tersebut. Nah, mungkin nikah itu arti dari kata nikah, sedangkan kawin itu arti dari kata tazwij. Nah, jadi minimal menggunakan salah satu di antara dua kata itu, tidak boleh hanya mencukupkan dengan kata di luar itu. Meskipun maksud yang diinginkan itu sama. Saya satukan kalian berdua di dalam sebuah janji mitsaqun ghalidz itu. Janji yang yang berat gitu ya. Nah, itu tetap tidak menjadikan hal itu diperbolehkan. Oke. Cukup sampai di sini, kita lanjutkan dulu. Tadi nanti diskusi saja kalau ada pertanyaan lagi. Yang pertama, pernikahan adalah sunnah Nabi dan Rasul. Nah, sunnah di sini adalah perbuatan Nabi, gitu ya, yang mana hukumnya tidak mesti sunnah.
tidak semua yang dilakukan Nabi itu hukumnya adalah sunnah. Ada sunnah Nabi yang hukumnya wajib, ada sunnah Nabi yang hukumnya sunnah, ada sunnah Nabi yang hukumnya adalah mubah, ada sunnah Nabi yang hukumnya makruh, ada sunnah Nabi yang hukumnya haram. Ini kalau saya nanya sama siapa nih? Rida, sunnah dalam pengertian mustalah hadis itu apa? Terus? Itu saja? Bedanya hadis sama sunnah apa? Ini. Berarti kalau perbuatan bukan hadis Nabi ya? Jadi hadis dan sunnah itu secara di dalam mustalah hadis artinya sama, yaitu ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin atau takririn. Jadi sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, atau bahkan persetujuan saja. Bahkan kalau di dalam mustalah hadis ditambah lagi au sifatin khalqiyatin au khuluqiyah, ataupun juga sifat Nabi Muhammad baik yang berbentuk fisik ataupun sifat secara akhlak. Misalkan Nabi Muhammad itu dadanya bidang, perutnya rata, gitu ya, rambutnya agak panjang, kemudian mungkin bajunya putih. Nah itu deskripsi Nabi secara fisik, itu juga hadis dalam mustalah hadis ya. Atau mungkin secara khuluqiyah, oh Nabi itu murah senyum, Nabi itu misalnya selalu menggunakan tangan kanan dalam hal-hal yang baik. Nabi itu apalagi pemurah, pemaaf, penyayang kepada umatnya dan sebagainya. Itu sifat khuluqiyah. Ada sifat yang khuluqiyah itu yang ciri-ciri fisik. Nabi itu putih, ya. Nabi itu tinggi, nggak tinggi banget, pendek nggak pendek banget. Yang intinya kalau dia bertemu dengan orang tinggi tidak terlihat pendek, kalau dia bertemu dengan orang pendek tidak mengintimidasi orang pendek gitu. Tingginya Nabi itu tidak mengintimidasi. Gantengnya itu tidak mengintimidasi yang jelek gitu kan ya. Ya pokoknya tidak menjadikan orang di sampingnya itu jadi lebih jelek gitu. Kan biasanya kontras kan. Cara untuk menjadi ganteng atau cara untuk menjadi cantik adalah dengan cara mencari teman yang jelek. Itu kan kita, berlakunya di kita. Supaya apa? Ya supaya kita terlihat cantik kalau kita bersama yang nggak cantik gitu kan ya. Nah itu cara kita. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Dia bertemu dengan orang yang mungkin jelek, bertemu dengan Nabi, dia akan nambah, ikut ganteng ya. Itu sunnah namanya. Jadi sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi, pokoknya segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW di dalam mustalah hadis atau di dalam mustalah usul fikih. Sedangkan di dalam mustalah fikih, bahwa sunnah itu artinya adalah hukum, dia adalah hukum yang mana yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu, yang mana pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu sunnah dalam pengertian hukum fikih gitu ya, atau ahkam al-taklifiyah, hukum-hukum taklifi gitu ya. Sebagaimana mungkin sudah disebutkan oleh Ustadz Isnan Ansori. Nah, sunnah Nabi dan Rasul, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Jadi memang yang namanya Nabi itu ya sunnahnya adalah menikah gitu ya. Menikah, punya anak dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahwasanya pernikahan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan dijadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Nah, ini memang menjadi satu tanda-tanda kebesaran Allah bahwa laki-laki itu suka perempuan.
gitu ya. Laki-laki itu suka perempuan, meskipun secara fisik gitu ya, laki-laki memang menyukai perempuan itu yang dilihat pertama, bukan yang utama ya. Pasti fisiknya dulu. Oh ya ini perempuan, oke, saya masuk gitu. Oke, berarti saya punya kecenderungan untuk tertarik kepada si perempuan. Nah, tetapi meskipun laki-laki itu juga memandang fisik dari perempuan, ya, menjadi salah satu acuan juga, meskipun bukan segala-galanya, tetapi kalau ada misalkan seorang laki-laki yang justru dioperasi ke Thailand gitu ya, atau ke Korea, ganti kelamin, dan dioprek sedemikian rupa sehingga secara fisik lebih perempuan dibandingkan perempuan. Bahkan si perempuan-perempuan asli aja sudah minder sama si perempuan yang jadi-jadian itu. Tapi tetap kalau disuruh milih, ya misalkan Dani kok disuruh milih misalnya, siapa tuh namanya tuh, Lucinta Luna gitu ya, atau mungkin cewek yang biasa saja. Ya, misalnya kok saya nanya nih Dani, kira-kira milihnya yang mana nih Dani? Di cewek, Stas. Yang cewek kan ya. Meskipun, mohon maaf, secara penampilan fisik, dia lebih perempuan dibandingkan perempuan. Dalam tanda kutip ya. Nah, tetapi itulah kekuasaan Allah, laki-laki tetap suka perempuan. Sebagaimanapun dia. Ya, mungkin Dani kalau ditanya lebih enak nongkrong sama laki-laki atau sama perempuan, mungkin nongkrong sama laki-laki lebih enak. Bisa motoran, bisa ibaratnya ngobrolin bola nyambung, main PS oke, dan sebagainya. Kalau misalnya nanti Dani punya pasangan gitu kan ya, sudah nikah dan sebagainya, itu istri itu sering ngambek, kalau salah nggak bisa disalahin gitu ya. Dia yang salah, dia yang marah, kita yang harus minta maaf laki-laki. Pokoknya kalau dihitung-hitung itu lebih banyak ruginya ya, secara ininya. Nggak enak, harus ngalah terus, harus gini terus. Tapi tetap kalau sampai Dani kok nggak ketemu pasangannya barang 2 minggu aja, udah pasti pusing. Nah, seakrab-akrabnya Dani sama Irfan misalnya, saking akrabnya, itu nggak ketemu sebulan ya biasa aja. Gitu ya, nggak ketemu sebulan ya biasa, nggak kemudian terus kangen banget ketemu langsung cipika-cipiki dan sebagainya, nggak, pasti tidak seperti itu. Beda kalau ketemu dengan istri, meskipun pas pisah gitu kan ya, pas mau tugas kerja Dani pergi kemana, itu mungkin lagi ngambek-ngambekan, itu paling 2 hari sudah nggak tahan, pasti pengen teleponan dan sebagainya. Itu satu hal yang menjadi fitrah, bahwa laki-laki itu kok difitrahkan untuk suka dengan perempuan dan juga sebaliknya. Dan jadikan rasa tenang, akan nyaman ketika kita itu kok berada di samping pasangan kita. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian yang berikutnya, pernikahan itu jalan menjadi kaya. Iyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui. Nah, jadi untuk pernikahan itu beberapa orang ada yang memang terkendala dengan ketakutan secara finansial. Ya memang harus dipersiapkan. Seorang laki-laki wajib bertanggung jawab, wajib memikirkan bagaimana nanti ketika saya menikah saya bisa menafkahi anak dan istri saya. Tetapi kita perlu mempersiapkan saja, tapi kita tidak perlu untuk menjamin semuanya. Maksudnya begini, tidak perlu kita memastikan bahwa saya harus punya tabungan sekian dulu supaya nanti kalaupun saya kenapa-napa itu istri dan anak saya aman dan sebagainya. Tidak perlu seperti itu. Cukup yang penting kita usaha, tawakal, benar-benar bertanggung jawab, niat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertanggung jawab terhadap anak istri kita, maka pasti akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kok kita itu kemudian harus punya kaya raya dulu, harus punya rumah dulu, harus punya kendaraan dulu baru berani menikah, karena kan kita wajib untuk menafkahi dia dari sisi tempat tinggal, dari sisi pakaian dan lain sebagainya, dan makanan juga. Nanti kalau saya belum punya tabungan, nanti tiba-tiba kok kena corona, saya harus di PHK dan sebagainya, gimana nanti, gimana? Tidak perlu sampai memikirkan yang seperti itu. Cukup yang penting, oke, saya sudah bisa bekerja, saya sudah bisa menghasilkan, insya Allah kedepannya juga saya masih bisa seperti ini lagi. Semoga saya masih bisa melakukan hal ini lagi. Nah, itu akan dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penghasilan kita saat sebelum menikah paling 5 juta misalnya. Setelah nikah bisa jadi tambah 5,5 juta itu misalnya ya. Atau nambah lagi ketika punya anak akan insya Allah tercukupi lagi. Nah, itu dengan pernikahan kita akan menjadi
dikayakan atau dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kata yang lebih tepat adalah dimampukan. Gitu ya. Nah, banyak orang yang kemudian takut hal itu seolah-olah wah saya nanti kalau nikah gimana cara ngasih makan anak istri saya dan sebagainya. Perlu dipikirkan tapi tidak terlalu perlu dirisaukan. Cukup dipikirkan, ayo kita berusaha, eksekusi, habis itu ya sudah pasrahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada dulu teman yang ibaratnya memberikan wejangan seperti ini. Mau menikah kok mikir-mikir masalah rezeki, masalah harta, itu ibarat kita mau masuk pintu mall. Pintu mall kan otomatis kebuka ya. Yang mana kalau kita masih diem aja jauh di depan pintu, itu pintu nggak akan terbuka. Sedangkan pikiran kita, wah kok nggak kebuka ya, udahlah saya nggak berani untuk masuk. Kenapa? Saya nggak berani untuk melangkah maju. Kenapa? Karena pintunya belum terbuka. Padahal seharusnya kita maju aja. Nanti begitu dekat, insya Allah pintu akan terbuka sendiri. Nah, sama dengan pernikahan ini, dan saya merasakan juga gitu ya, bahwa memang seperti itu. Kalau kita cuma memandang dari jauh, tapi tidak melangkah, ya pintu nggak akan terbuka. Harus melangkah dulu, supaya pintu itu terbuka. Ini analogi yang sederhana, tapi dalam pandangan saya ini sangat masuk dan sangat tepat gitu ya, untuk menggambarkan bagaimana pernikahan dan rezeki itu. Walaupun tetap perlu dipikirkan, tapi minimal kita melangkah ya. Bertanggung jawabnya kita itu dengan melangkah itu. Masalah pintu terbuka atau tertutup itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita pasrahkan semuanya kepadanya. Oke, jalan menjadi kaya. Kemudian menikah itu adalah ibadah setengah dari agama. Man tazawwaja faqad istakmala nisfal iman falyattaqillaha fi nisfil baqi. Siapa yang menikah maka sungguh dia telah menyempurnakan setengah dari imannya, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam separuh yang tersisa. Hadis riwayat At-Tabrani. Jadi insya Allah kalau sudah menikah itu sudah setengah imannya. Sudah aman lah, setengah dari agamanya itu sudah aman gitu. Oke, kemudian yang berikutnya adalah tidak ada pembujangan. Nah, jadi dulu di zaman Nabi Muhammad SAW itu ada beberapa orang yang datang kepada Nabi dan semacam ingin laporan atau ingin pamer kepada Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan saya adalah orang yang soleh. Nah, yang pertama datang mengatakan, Nabi Muhammad, saya akan qiyamul lail terus dan saya tidak akan tidur kalau malam. Saya malam akan bangun terus, akan sholat terus. Yang satu lagi bilang, Nabi Muhammad, saya kalau siang tidak akan makan. Saya akan puasa tiap hari. Kemudian satu lagi bilang, wahai Nabi, saya tidak akan menikahi perempuan. Pokoknya akan membujang selama-lamanya. Mereka menganggap bahwasanya yang namanya ibadah itu pokoknya menahan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita pengen tidur, ya jangan tidur. Kalau hawa nafsu kita pengen makan, ya jangan makan. Kalau hawa nafsu kita pengen memiliki pasangan, ya jangan berpasangan. Nah, dalam pandangan mereka, sunnah atau ibadah itu adalah dengan melawan hawa nafsu. Apapun hawa nafsu kita atau syahwat, keinginan fisik kita ini, itu harus ditanggalkan, harus dilawan. Itulah ibadah. Semakin berat kita melawan itu, maka ibadahnya semakin oke. Nah, dianggapnya seperti itu. Padahal di dalam Islam tidak seperti itu. Agama Islam adalah agama yang sangat manusiawi, yang sangat cocok untuk manusia, sehingga memang ada perintah untuk qiyamul lail, untuk bangun, tetapi juga ada perintah untuk tidur. Ada perintah untuk berpuasa, tetapi juga ada perintah untuk makan juga. Ada perintah untuk kemudian menahan diri dari pasangan kita ketika ihram, ketika iktikaf dan lain sebagainya, tetapi juga ada perintah untuk mendatangi pasangan kita. Maka Rasulullah SAW menyebutnya atau menjawab dengan Wallahi inni atqakum. Demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian bertiga. Saya itu paling bertakwa. Saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Walakinni anna usolli wa anam. Tetapi saya juga sholat. Saya sih sholat juga sama dengan kamu yang tadi mau sholat. Tapi saya juga tidur. Jadi tidak sepanjang malam saya sholat. Ya ada sholatnya, ya ada tidurnya. Wa asumu wa uftir. Saya juga puasa. Sebagaimana kamu puasa. Tetapi saya juga berbuka juga. Nggak tiap hari juga saya puasa. Wa atazawwajun nisa. Dan saya menikahi perempuan juga. Bukan berarti membujang selamanya. Meskipun ada waktu-waktu tertentu kita tidak boleh untuk berhubungan atau
berhubungan dengan pasangan kita. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak menghendaki sunnah-sunnahku ini, maka tidak termasuk golonganku. Nah, tidak termasuk golonganku itu bukan berarti dia tidak muslim gitu ya, tetapi dia tidak termasuk golonganku di dalam masalah ini. Nah, jadi kalau kita ketemu ayat-ayat atau hadis-hadis yang mengatakan falaisa minni, itu maksudnya bukan berarti bukan dari golonganku, bukan dari kaum muslimin, ya bukan maksudnya seperti itu. Oh, berarti kamu bukan umatku. Wah, ini kejam sekali kalau kita mengatakan orang yang tidak mau nikah itu kemudian dia berarti bukan muslim gitu ya. Wah, dia bukan golongannya Nabi Muhammad. Tentu berat, tetapi maksudnya adalah falaisa minni fi hadhil khislah. Maka dia bukan dari golonganku di dalam masalah pernikahan. Kalau kamu kok nggak mau nikah, pengen bujang terus, berarti kamu bukan golonganku di dalam masalah nikah. Kalau kamu kok mau qiyamul lail terus sepanjang malam, boleh nggak? Ya boleh. Apakah menjadikan seseorang itu murtad? Ya tidak. Tetapi itu bukan cara Nabi Muhammad SAW di dalam sholat qiyamul lail. Jadi falaisa minni gitu ya. Man lam yutir falaisa minni, barang siapa yang tidak sholat witir maka bukan termasuk golonganku di dalam masalah witir. Tapi di dalam masalah lain, di dalam kita sama-sama sholat 5 waktu, di dalam kita sama-sama bersyahadat dan sebagainya, ya tetap masih sama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi falaisa minni jangan diartikan mutlak bukan golongan Nabi, nggak seperti itu. Falaisa minni bukan golonganku dalam masalah apa tertentu sesuai yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, jadi di dalam Islam itu tidak ada anjuran untuk membujang. Tetap disunahkannya untuk berpasang-pasangan. Ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Karena Nabi Muhammad SAW itu berbangga dengan banyaknya umatnya besok di hari kiamat. Jadi paling banyak itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang berikutnya, bahwa menikah itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Bahwa yang ciri dari makhluk hidup itu adalah berpasang-pasangan. Maka mungkin ini Dani yang masih sendirian aja, ini entah makhluk hidup entah enggak ini kan ya. Nah, ini ciri-ciri dari makhluk hidup adalah dia berpasangan. Kalau yang lama tahan membujang, itu dipertanyakan apakah dia makhluk hidup atau tidak. Yang berikutnya adalah hikmah duniawi. Ya, anjuran untuk menikah itu karena akan mendapatkan hikmah duniawi. Apa? Pertama, hifdzun nasl, yaitu menjaga keturunan. Ya, supaya manusia itu tidak punah. Manusia itu tetap eksis. Ya, jangan sampai dia itu kok kemudian hilang dimakan zaman. Ya. Jadi hifdzun nasl. Wa ikhrajul ma'il ladzi yadurus istihbasuhu bil badan, dan mengeluarkan cairan yang mana kalau ditahan lama-lama di tubuh dia akan bisa membahayakan. Ya, yaitu air mani. Itu kalau lama-lama ditahan di dalam tubuh akan membahayakan. Maka bagi laki-laki itu ya kalau yang belum nikah ya biasanya akan mengalami mimpi basah, entah sebulan sekali, entah 2 bulan sekali dan seterusnya. Kenapa? Karena memang sudah jatahnya dikeluarkan. Ya, mimpi basah di sini tidak harus mimpi gitu ya. Kadang ya keluar-keluar begitu saja karena memang sudah jatahnya untuk dikeluarkan. Kemudian wa nailil ladzah, dan juga mendapatkan kenikmatan secara syar'i. Ya, manusia bisa atau seorang muslim diberikan wadah untuk mengeluarkan syahwatnya, untuk kemudian menyalurkan syahwatnya. Terus dikatakan wa hadhil akhirah hiyallati fil jannah, dan mendapatkan kenikmatan yang tadi berpasangan tadi itulah yang akan tetap eksis sampai di akhirat nanti. Kenapa? Karena kalau la tanasaluhunaka walah tibas. Karena di akhirat nanti itu tidak ada orang yang berkembang biak, sudah nggak akan ada beranak lagi dan sebagainya, dan juga tidak akan ada yang membahayakan kita mau membujang kayak atau enggak, gitu ya. Di akhirat nanti tetap tidak akan ada yang bisa memberikan madorot kepada kita. Ya, kita nggak mau melakukan apapun, itu pun juga tidak akan bikin kita berpenyakit. Kalau di dunia masih akan menjadikan penyakit itu kalau lama-lama tidak disalurkan, gitu ya. Tapi kalau di akhirat nanti tidak ada. Ya, maka di akhirat yang akan kita dapatkan dari perpasangan adalah nailul laddah, akan mendapatkan kenikmatan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah pensyariatan dan hukum nikah. Pensyariatannya ada banyak. Yang pertama ayat Al-Quran, wa ankihul ayyama minkum, dan nikahkanlah wanita-wanita
yang masih bujang di antara kalian. Surat An-Nur. Kemudian dari sunnah, an-nikahu min sunnati. Ini kalau Arabnya gundul dan tidak ada harokatnya itu bisa salah itu ya. An-nikahu, ada yang baca ini kan sin nun ta. Bacanya fathah tanwin fathah domah terus fathah lagi. Jadi an-nikahu santai. Makanya beberapa orang kok santai itu mungkin salah baca hadisnya. Bukan an-nikahu sunnati tapi an-nikahu santai. An-nikahu min sunnati. Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Menikah itu bagian dari sunnahku, dari tata cara hidupku. Maksudnya, sunnah itu adalah tata cara atau sesuatu yang dilakukan. Faman lam ya'mal bi sunnati falaisa minni. Barang siapa yang tidak mengamalkan sunnahku ini, maka tidak termasuk golongan aku di dalam masalah ini. Kemudian hadis yang lain, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah bisa untuk melakukan hubungan suami istri, hubungan seksual, falyatazawwaj, maka menikahlah, fa innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya menikah itu akan lebih menundukkan pandangan kita, wa ahsanu lil farji, dan juga akan lebih menjaga kemaluan kita. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisyam fa innahu lahu wija'. Kalau yang memang belum bisa nikah, maka ya sudahlah, banyak puasa saja supaya kita bisa menahan syahwat-syahwat yang tadi, supaya kita lebih bisa menundukkan pandangan, supaya kita bisa lebih mengontrol kemaluan kita. Dan juga ijma ulama bahwasanya pernikahan itu adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. Kemudian hukumnya, ini ada dua. Ada hukum asal, ada hukum kondisional. Kenapa kok hukum kondisional? Karena yang namanya hukum itu la yungkaru taghayyurul ahkam bi taghayyuril ahwal. Memang hukum di dalam Islam itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Ya, hukum di dalam Islam bisa berubah sesuai dengan kondisi. Hukum babi, memakan babi itu haram. Tetapi ketika kondisi terpepet, maka menjadi halal untuk sekedar bertahan hidup. Ya, boleh makan babi asalkan hanya untuk bertahan hidup. Ya, ada perubahan hukum karena perubahan kondisi. Begitu pula dengan hukum menikah. Hukum asal menikah ada dua pendapat. Madhab zahiri mengatakan wajib. Maka kalau orang sudah mampu kok belum nikah itu dosa. Dalam madhab zahiri ini kira-kira cocok nggak untuk kita ini? Ya, bahwa nikah itu hukumnya wajib. Kalau dia sudah mampu kok nggak nikah maka dia dosa. Karena menikah adalah kewajiban. Nah, karena dalilnya ya tadi, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sedangkan menurut jumhur ulama, hukum asalnya adalah sunnah. Sunnah itu apa? Ketika memang kita sudah mampu secara lahir dan juga secara batin, dan juga kita memiliki keinginan untuk menikah, tetapi kita masih bisa untuk menahan diri dari berbuat zina. Itu maka hukumnya adalah sunnah. Karena asalnya menikah itu adalah sunnah. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram. Kapan ketika wajib, kapan akan menjadi wajib? Yaitu ketika seseorang itu mampu secara lahir batin. Dia sudah mampu untuk menikah itu, baik secara fisik, secara finansial, ya, secara mental, semuanya sudah mampu. Dia sudah qualified lah untuk menikah. Dan dia memiliki risiko yang besar untuk berzina. Ibaratnya dia sudah sudah sangat ingin sekali gitu ya untuk menikah, itu sudah diubun-ubun gitu, sudah pengen banget menikah dan dia sudah memiliki kemampuan itu. Maka pada saat itu dia menjadi wajib untuk nikah. Kalau sampai tidak nikah, ditakutkan akan terjerumus ke dalam perzinahan. Kemudian yang berikutnya bisa jadi hukumnya sunnah. Nah, dia mampu secara lahir batin. Secara pekerjaan udah oke, gitu ya, secara fisik juga sudah oke, secara mental juga sudah siap, dan calonnya pun ada gitu ya. Tetapi dia ya masih santai lah. Kalaupun belum nikah sekarang, belum cepat-cepat juga insya Allah aman dari perbuatan zina. Maka dia disunnahkan untuk menikah pada saat itu. Ini hukum asalnya seperti ini. Ya, disunnahkan untuk menikah. Kalau nunda-nunda ya nggak apa-apa, tapi sunnahnya untuk ya menikah. Kemudian yang berikutnya adalah hukumnya bisa jadi mubah. Ya, kenapa kok mubah? Yaitu ketika seseorang itu kok tidak mampu, apakah secara lahirnya ataukah secara batinnya, apakah secara finansial memang dihitung-hitung sih kayaknya belum mampu, gitu kan ya, belum berpenghasilan, atau kalaupun berpenghasilan hanya cukup untuk dirinya sendiri, tentu dengan gaya hidup yang normal ya, yang
kebutuhan primer saja, dia memang baru misalnya sehari baru mendapatkan 50.000, yang mana 50.000 itu ya itu batas minimal untuk makan 3 kali, untuk bertempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan primer lainnya di Jakarta. Dia baru mampu itu saja, maka bisa dikategorikan dia sebenarnya belum mampu. Dan tetapi calon istrinya mau, ya udah nggak apa-apa mas, karena saya udah cinta, udah ya kita kan udah saling cinta, yang namanya cinta itu kan buta. Mau mas berpenghasilan kayak mau enggak kayak, tapi pokoknya saya cinta, saya rela. Mas nggak punya pekerjaan, saya yang kerja pun nggak apa-apa. Nah, misalkan kalau seperti itu, maka hukumnya menjadi mubah. Mubah saja, tidak sunnah ya. Kenapa? Karena dia sebenarnya tidak mampu secara baik secara lahir ataupun secara batin. Bisa juga hukumnya adalah makruh, yaitu jika dia sebenarnya tidak mampu secara lahir batin dan si calon istri itu ya nantinya dia tidak rela terhadap kekurangan atau ketidakmampuan dia secara lahir ataupun secara batin, maka hukumnya bisa jadi makruh, berpotensi menjadikan si calon istri ini tidak rela, gitu ya. Dia nggak tahu kalau dia itu sebenarnya miskin dan sebagainya, gitu. Pas nikah ternyata miskin, nggak punya penghasilan, dan istrinya ngomel-ngomel mulu dan sebagainya, maka pernikahan tersebut sebenarnya dia makruh. Pada saat itu lebih baik jangan nikah dulu lah, persiapkan diri dulu, cari pekerjaan yang lebih oke dulu, gitu ya, atau mungkin cari penghasilan, cari pengalaman dulu lah minimal, sehingga kita memiliki kemampuan untuk menghasilkan uang yang lebih, sehingga bisa bertanggung jawab kepada si istri dan calon anak-anaknya. Tuh. Kemudian yang berikutnya adalah haram. Jika dia tidak mampu secara lahir dan batin atau batin, gitu ya, dan berpotensi menjadikan si istri itu tersakiti nantinya, menjadikan calon istri atau si istri itu nanti menderita, gitu kan ya, saking belangsaknya. Kalau yang makruh ini kan cuman tidak rela saja, tapi tidak sampai tersakiti, ya paling ngedumel aja, tapi ya oke lah, masih bisa tahan. Nah, kalau sampai si istri ini kok tersakiti, misalnya mohon maaf kalau laki-laki misalnya kok dia impoten, tidak bisa menggauli istrinya sama sekali. Nah, ini kan akan menjadikan si istri nganggur, nggak ngapa-ngapain dan sebagainya, gitu kan ya. Nah, ini bisa menyakiti si calon istri. Maka pada saat itu orang kalau sudah tahu bahwa dia itu memiliki kekurangan tersebut, kok tetap nikah, nah ini pasti akan menyakiti, mendolimi si pihak perempuan. Maka hukumnya pernikahan tersebut adalah haram. Hukumnya menjadi haram, dan nanti bisa si perempuan meminta untuk diceraikan, karena ilat tersebut. Oke, ini hukum dari pernikahan, ada hukum asal dan juga ada hukum kondisional. Ya, atau haram juga bisa jadi karena memang niatnya adalah untuk, misalnya niatnya untuk balas dendam. Nah, niatnya untuk balas dendam, misalnya ya apa gitu kan ya, saya nggak suka banget sama si perempuan ini, udah saya mau nikahin aja, terus nanti saya tidak akan nafkahin secara lahir dan secara batin, saya biarin aja dia biar dia tersiksa. Nah, itu kan juga niatnya untuk menyakiti. Atau saya nikahin dia, kemudian sesudah saya nikahin dia, saya mau ceraikan dia supaya dia jadi janda, supaya nggak laku lagi habis itu. Misalnya kok seperti itu juga dengan niat menyakiti si pihak perempuan, maka hukumnya menjadi haram. Oke. Yang berikutnya tentang akad nikah ya, yang normal, yang maksudnya yang normal itu adalah yang tidak bermasalah, gitu ya. Kita akan membahas masalah rukun, wajib dan sunnahnya. Yang pertama kita akan sebutkan bahwasanya di masa jahiliyah dulu itu sudah ada pernikahan-pernikahan. Ada 4 model pernikahan di dalam hadis riwayat Bukhari. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, "Annan nikaha fil jahiliyyati kana ala arba'ati anha'in." Nikah di dalam masa jahiliyah itu ada 4 jenis. Yang pertama, fanikahun minha nikahun nasil yaum. Nikah yang pertama adalah ya nikah seperti kita pada saat ini, gitu kata Ibnu Aisyah, yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu awi ibnatahu, ya. Seseorang laki-laki melamar kepada laki-laki lain untuk menikahi anaknya ataupun mawalinya, budak-budak perempuannya, fayusdikuhu. Kemudian dia memberikan mahar kepada si perempuan tersebut, tsumma yankihuha, kemudian menikahi si perempuan tersebut. Ya sama, melamar, ngasih mahar, nikah.
Yang kedua, wa nikahun akhar. Nikah yang kedua adalah nikah al-istib'ad. Nikah istib'ad. Apa itu nikah istib'ad? Ini di zaman sebelum Nabi atau di zaman kafir Quraisy ya dulu ya, sebelum Nabi diutus menjadi rasul. Kana rajulu yaqulu li imra'atihi. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya, idhab idza tahurat min tamthiha, ketika dia telah selesai dari masa haidnya, arsili ila fulanin, udah kamu pergi ke si bapak itu atau si laki-laki itu, fastabdhi'i minhu, dan kamu minta untuk dikawini dengan dia, minta untuk dijimai dengan dia. Jadi seorang laki-laki menyuruh istrinya untuk, mohon maaf, kawin dengan atau berhubungan seksual dengan laki-laki lain. Silahkan datang ke dia, berhubunganlah dengan dia. Wa ya'taziluha zaujuha wa la yamassuha abadan. Kemudian setelah si perempuan ini atau istrinya ini kok dia berhubungan dengan orang lain, dia tidak akan menyentuh perempuan ini selamanya hatta yatabayyana hamluha min dzalikar rajul. Sampai si perempuan ini diketahui hamil dari laki-laki tersebut. Jadi selesai dia haid, suci, tidak dipegang, tidak digauli dan lain sebagainya, karena kalau digauli ada kemungkinan akan hamil, ya. Jadi selesai haid, tidak digauli, diperintahkan dia untuk mencari laki-laki, gitu ya, untuk kamu pergi deh ke bapak ini, kamu minta untuk berhubungan dengan dia, kemudian setelah itu dia pulang, tidak dipegang, tidak dicampuri dan lain sebagainya, sampai dia itu ketahuan hamil dari laki-laki tersebut. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha idza ahabba. Nah, kalau memang sudah hamil, nah maka si laki-laki, si suaminya ini ya akan mengambil anaknya memang jika memang dia menyukai anak tersebut. Wa inna ma yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Fa kana hadza nikahul istib'ad. Kenapa kok suami ini tega melakukan hal tersebut? Karena dia ingin mendapatkan anak atau keturunan yang bagus. Mungkin dia merasa wah badannya kecil, hitam, keriting, pesek itu misalnya kok seperti itu. Sedangkan laki-laki itu tinggi, putih, ganteng, mancung dan sebagainya. Ah, saya pengen punya anak dari dia lah. Dia menyuruh istrinya untuk udah kamu berhubungan sama dia, kalau nanti kamu punya anak sama dia dan ganteng, nah udah saya aku sebagai anak saya. Di zaman jahiliyah wanita hanya dipakai sebagai alat untuk memproduksi anak. Ya, karena kalau dia punya anak yang gagah, yang jago perang, yang jago dagang, ataupun yang lainnya, yang pintar dan sebagainya, itu menjadi kebanggaan buat bapaknya. Padahal itu bukan dari keturunan dia. Nah, tapi hal itu terjadi di zaman jahiliyah. Itu pernikahan namanya nikah istib'ad, pernikahan yang kedua. Jenis yang ketiga adalah nikahur rohti. Apa nikahur rohti? Ya jami'ur rohtu madunal ashrah. Yaitu seorang perempuan berjima dengan laki-laki banyak. Kurang dari 10 orang sih, tapi dengan banyak laki-laki. Fayadkhuluna 'alal mar'ati kulluhum yusibuha. Semuanya itu mencampuri menjima si perempuan tersebut. Fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tada'a hamlaha arsalat ilaihi. Sampai dia hamil, kemudian kalau sudah hamil dia melahirkan. Nah, sampai ketika dia melahirkan itu dia menunjuk siapa bapaknya. Falam yastati rajulun minhum ayyam tani'a hatta yajtami'u 'indaha taqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad walatu fa huwa ibnuka ya fulan tusammi man ahabbat bismihi fayalhaqu bihi waladuha la yastati'u ayyam tani'a minhu rajul. Jadi ketika dia sudah hamil dan melahirkan, nah itu 10 orang itu ya, atau 9 orang atau 8 orang dikumpulin jadi satu. Ini kalian semuanya adalah pelaku-pelakunya. Dan saya sudah melahirkan dan saya ingin bapak dari anak ini adalah kamu. Nah, kalau sudah ditunjuk seperti itu, dia sudah tidak bisa mengelak lagi. Jadi dia mau nggak mau harus menikahi dan mengambil anak tersebut. Ya. Meskipun juga si laki-laki itu nggak tahu ini anak saya atau anak si teman saya yang ini kan gitu ya. Ini kok keriting, padahal saya lurus, kok dia hitam, padahal saya putih gitu kan ya. Kok dia mancung, padahal saya pesek dan sebagainya. Misalnya kok seperti itu, tetap dia tidak bisa ngelak. Terserah si perempuan mau menjadi istrinya yang mana. Itu namanya nikahur rohti. Sedangkan yang terakhir adalah nikahur royat. Nikahur royat itu apa? Yaitu seorang perempuan menaruh bendera atau menaruh tanda
bahwasanya ini adalah perempuan yang boleh dijimai oleh siapapun. Siapapun yang pengen masuk ke situ, silahkan berjima dengan dia. Di depan pintunya dikasih alamat tersebut. Kemudian sampai dia hamil. Nah, ketika dia hamil, kemudian dia melahirkan, hampir mirip dengan yang nikahur rohti, tetapi di sini untuk penentuan siapa bapaknya bukan ditunjuk oleh si perempuan, bukan sesuka si perempuan, tetapi tergantung ada yang namanya nanti al-qafah. Apa itu al-qafah? Yaitu orang yang bisa meneliti ini anak kira-kira dari air maninya si siapa ya, gitu. Mencocokkan si anak dengan bapaknya yang mana. Jadi memang dulu ada perempuan yang ibaratnya buka praktek gitu kan ya. Pokoknya siapa saja boleh masuk, boleh berjima dengan dia. Tapi kalau nanti dia hamil gitu ya, dia akan memanggil qafah, yaitu orang yang mengidentifikasi dari anaknya siapa si ini perempuan, yaitu si ini bayi gitu ya. Maka ketika si qafah ini kok mengatakan, oh ini kok dari ciri-cirinya dan lain sebagainya mirip dengan si fulan, maka mau tidak mau si fulan ini harus menikahi dia dan juga mengangkat atau menganggap bahwa ini adalah anaknya dia. Meskipun masalah ketepatan apakah benar anak dia atau anak temannya dia kebetulan mirip, sama-sama pesek gitu ya, sama-sama keriting dan seterusnya, ya udah ditanggung. Itu gambling gitu ya. Ya kalau beruntung ya dapat, ya kalau nggak beruntung ya nggak dapat, atau sebaliknya, terserah dia gitu. Nah, ini adalah nikah jahiliyah itu ada 4. Falamma bu'itha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bil haq hadama nikahal jahiliyah kullahu illa nikahan nasil yaum. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi nabi, maka semua jenis pernikahan yang tadi itu dihapuskan dan tinggal satu pernikahan, yaitu pernikahan yang menggunakan pakai khitbah dulu, bayar mahar dulu, habis itu menikahi si perempuan, barulah berjima setelah menikah. Nah, ini nikah di masa jahiliyah dibandingkan dengan pernikahan yang ada di dalam syariat Islam. Gitu. Baik. Nah, kita akan membahas masalah rukun nikah. Rukun nikah itu adalah hal-hal yang wajib ada di dalam pernikahan. Pertama, harus ada mempelai, harus ada suaminya, harus ada istrinya. Meskipun ada di sini tidak harus hadir di majelis akad ya, tetapi ada laki-lakinya, ada perempuannya. Terus harus ada ijab dan qabul. Kemudian yang berikutnya harus ada wali dari pihak si perempuan. Kemudian harus ada 2 saksi. Ini merupakan rukun nikah di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Suami istri harus ada ijab qabul, harus ada wali, dan juga harus ada 2 saksi. Nah, ini rukun secara ijma, ijab qabul juga rukun secara ijma. Sedangkan wali, ini rukun di dalam pandangan jumhur ulama. Ayyumam ra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batil. Perempuan yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya itu adalah batil. Sebagaimana kemarin sudah kita sedikit singgung juga. Sedangkan dalam mazhab Hanafiyah itu hukumnya hanya sunnah saja berdasarkan sebuah hadis, al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha, wanita yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Wa imra'atun mu'minatun iwahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Ya. Dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Nah, tetapi hal ini dijawab bahwasanya ini khusus kepada Nabi Muhammad SAW saja, bahwa ada perempuan yang menghibahkan dirinya kepada Nabi Muhammad tanpa izin walinya, itu hanya khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, tapi ini sudah terjawab ya dari mazhab Hanafi, tetapi dalam mazhab Hanafi tetap tadi berlandaskan kepada dalil al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliha. Tetap harus perempuan itu tetap lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya. Kalau dia bilang enggak, ya enggak. Kalau dia mau nikah, ya udah, walinya juga tidak bisa nolak. Itu dalam pandangan mazhab Hanafi. Tetapi sunnahnya tetap ada wali. Sedangkan 2 saksi itu rukun menurut jumhur ulama, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, dan Hanafi, tetapi di dalam mazhab Maliki itu bukan rukun ketika akad nikah.
Dalilnya adalah la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali dan 2 orang saksi yang adil. Sedangkan di dalam madhab Maliki itu sunnah untuk akad dan wajib untuk bina. Sunnah untuk akad dan wajib untuk bina. Maksudnya ketika akad nikah terjadi, itu hukumnya hanya sunnah saja untuk menghadirkan saksi. Pada saat itu ya, tidak harus ada saksi ketika akad. Tetapi ketika mau bina, ketika sudah nikah nih, sudah sah, kemudian mau dukhul dan sebagainya, itu wajib untuk menghadirkan saksi dulu. Jadi harus, ini saya sudah menikah dengan ini, tolong saksikan, ini ada hadir walinya juga, tolong saksikan bahwa saya sudah menikahkan anak saya kepada dia. Kamu jadi saksi 2 orang ya. Nah, udah. Baru setelah itu boleh berjima. Tetapi tidak harus mengulangi akad nikahnya. Nah, misalkan nikah kok cuma berdua saja, ya. Saya sebagai wali misalnya dengan ada seorang laki-laki menjadi mempelai laki-laki. Saya cuma ngomong sama dia, saya nikahkan kamu dengan anak saya ya. Terus dia bilang, baik saya terima nikahnya Pak. Tidak ada saksi, cuma berdua doang. Itu akadnya sudah sah. Dia sudah menjadi suami dan anak saya sudah menjadi istrinya dia. Nah, terus saksinya? Nah, saksi itu dibutuhkan ketika nanti hendak dukhul. Nah, ini kan masih berdua doang, ya belum ada, harus ada saksi. Ketika si laki-laki ini bertemu dengan perempuan anak saya ini, yang tadi sudah saya nikahkan, baru ketika mereka mau ke kamar berdua, wajib mendatangkan saksi. Nah, jadi kewajiban itu setelah terjadi akad nikah, tidak menjadi rukun. Tapi kalau jumhur ulama, enggak. Pas akad, pas ngomong, Pak, tadi kan Bapak sudah nikahin saya sama anak Bapak, mana saksinya? Kalau tidak ada 2 saksi, ya tidak sah, meskipun beneran terjadi. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Oke Pak, saya terima nikahnya anak Bapak. Misalnya kok seperti itu, tapi tidak ada saksi, maka akad tersebut batal atau tidak sah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, enggak, kan sudah akad. Yang namanya akad itu antar kedua ini, saksi kan cuma pelengkap saja. Dia akan menjadi penting ketika nanti dari ahli sengketa, kalau ada sengketa-sengketa supaya, ya ini ada saksinya. Oh itu kok masa dia berzina dengan dia gitu. Oh bukan, dia sudah nikah, buktinya ini, dia saksinya kedua. Nah hanya untuk itu saja, maka tidak harus dihadirkan ketika akad nikah. Jadi rukun nikah, kurang lebih seperti itu. Yang sudah menjadi ijma adalah mempelai suami dan istri dan juga ijab qabul. Sedangkan wali ataupun 2 saksi itu tidak menjadi rukun di dalam mazhab Hanafi untuk walinya, dan 2 saksi tidak menjadi rukun di dalam mazhab Maliki ketika akadnya. Nah, tetapi tidak boleh kalau kita kemudian talfik, menggabungkan 2 mazhab. Ya, saya mau pakai mazhab Maliki plus mazhab Hanafi di dalam masalah nikah ini. Jadi saya mau nikah, yang penting ada calon suami dan calon istri dan ijab qabul. Nggak usah pakai wali, karena dalam mazhab Hanafi tidak harus ada. Tidak perlu pakai saksi terlebih dahulu, karena di dalam mazhab Maliki tidak harus ada ketika akad. Nah ini tidak boleh yang kemudian seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita akan membahas tentang syarat-syarat dari mempelai laki-laki dan perempuan. Apa saja syaratnya? Ya pertama, calon suami harus laki-laki, calon istri harus perempuan. Kemudian yang berikutnya, calon suami harus muslim. Harus muslim. Di dalam Islam harus muslim dia. Dan calon perempuan, calon istri itu bisa jadi dia muslimah atau minimal kitabiah. Dia adalah seorang muslimah ataupun dia seorang kitabiah. Kitabiah itu apa? Antara Nasrani ataupun Yahudi. Itu boleh dinikahi oleh laki-laki muslim. Kalau dia itu kok kafir selain itu, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, maka tidak boleh bagi laki-laki muslim untuk menikahi dengan perempuan yang non-muslim tersebut. Berbeda dengan perempuan tidak boleh menikah dengan kecuali muslimah, tidak boleh menikah dengan kecuali muslim saja. Ya, tidak boleh kok kemudian, tapi kan dia ahlul kitab, saya naksir sama seorang laki-laki ganteng gitu ya, kebetulan dia mau sama saya, tapi dia non-muslim, dia itu Nasrani gitu. Apakah boleh? Nah, itu tidak diperbolehkan gitu. Kenapa? Karena dia adalah calon mempelai laki-laki. Yang diperbolehkan hanya calon mempelai perempuan, walaupun itu juga tidak dianjurkan oleh para ulama. Tidak dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Karena yang namanya ibu itu kan madrasatul ula. Dia adalah madrasah yang pertama buat anak-anak. Kalau istri kita itu kok non-muslim, ya pastinya anak kita mau dibawa kemana nanti. Kan kita juga tidak bisa 100% memberikan pelajaran kepada anak kita. Anak kita juga akan menyerap sebagian ilmu dari ibunya. Atau bahkan malah banyaknya atau
pendidikan anak di usia dini itu ya paling berpengaruh dari ibunya. Nah, kalau ibunya kok non-muslim, nah ini akan menjadi satu hal yang bermasalah. Kalau calon suami, jangan sampai atau belum beristri 4. Ya, belum beristri 4. Kalau masih beristri 1 atau baru beristri 2 atau baru beristri 3, masih boleh menjadi calon suami. Tapi kalau sudah beristri 4, tidak boleh lagi menjadi calon suami sampai dia menceraikan istrinya dan sudah habis masa iddah istrinya itu atau minimal talak bain. Kalau masih talak roj'i dan dalam masa iddah, maka dia belum boleh menikah lagi. Misalnya, Dani punya istri 4. Kemudian dia mau menikah lagi dengan seorang perempuan. Akhirnya dia memilih untuk menceraikan salah satu istrinya. Istri yang pertama diceraikan sama Dani. Nah, diceraikan sama Dani dengan talak 1. Talak 1 baru seminggu ditalak, Dani sudah mau menikah lagi dengan perempuan yang dia cintai tadi. Itu belum diperbolehkan. Meskipun saya kan laki-laki kan tidak ada masa iddah. Kalau perempuan memang ada masa iddah. Laki-laki kan setelah talak itu kan tidak harus menunggu berapa bulan untuk bisa menikah lagi. Iya sih, tetapi masalahnya Dani masih berstatus suami yang memiliki istri 4. Meskipun satunya itu sudah diambang perceraian. Dia sudah diceraikan dengan talak 1, tapi kan dalam masa iddah. Yang mana dalam masa iddah itu statusnya dia masih sebagai seorang istri. Maka belum boleh untuk nikah lagi. Tapi ini syarat ini insya Allah bisa difahami semuanya ya. Maksudnya tidak harus belum beristri 4. Insya Allah yang memang belum punya istri aja gitu. Kemudian kalau yang perempuan itu tidak bersuami dan juga sudah selesai masa iddahnya. Dia tidak boleh dalam keadaan memiliki suami dan juga sudah harus masa iddahnya. Jadi poliandri dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Kemudian yang terakhir adalah calon suami dan calon istri itu sama-sama bukan mahram. Sama-sama bukan mahram. Dan juga sama-sama bukan sedang ihram. Ya, sedang halal, tidak sedang ihram. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah tentang akad, ijab, dan qabul. Apa pengertian dari akad? Nah, pengertiannya adalah ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan. Ini pernyataan ya, bukan penawaran, tapi pernyataan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Bukan kamu mau ya nikah ya sama anak saya ya. Itu penawaran. Itu tidak bisa. Harus pernyataan. Pernyataan wali kepada calon menantu laki-laki untuk menikahkannya dengan putrinya. Ya, wali tidak harus dengan menantu ya. Wali kan bisa kadang nanti digantikan dan sebagainya dengan calon mempelai laki-laki untuk menikahi orang yang menjadi tanggung jawab dia. Untuk menikahi perempuan yang menjadi tanggung jawab dia. Ijab pernyataan. Saya nikahkan Dani dengan anak saya bernama Fatimah dibayar dengan mahar sekian dibayar tunai misalnya. Itu ijab. Qabul adalah persetujuan mempelai laki-laki atas pernikahan tersebut. Jadi yang namanya ijab itu pernyataan pertama, qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pernyataan ijab. Oke, yang berikutnya ada 5 syarat. 1 adalah harus satu majelis. Maka hampir para ulama itu mengatakan menikah dengan via online itu tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Dia harus nikah dengan dalam keadaan satu majelis. Ustaz, tapi kalau terkendala corona bagaimana? Si calon suami ada di Mesir. Terus si calon mertua ada di Jawa. Gimana cara menikahnya? Daripada pakai Skype, daripada pakai Zoom, daripada pakai Google Meeting gitu ya, lebih baik si calon suami ini mewakilkan pernikahannya kepada orang lain. Misalkan dia mewakilkan kepada bapaknya, Pak, tolong dong, saya kan nggak bisa pulang nih. Ya udahlah, bapak aja yang ijab qabul sama calon mertua gitu ya. Tapi atas nama saya, jangan atas nama bapak sendiri gitu. Saya terima nikahnya Fatimah binti Abdullah untuk anak saya atau untuk orang yang sudah mewakilkan kepada saya yaitu Ahmad, yang mana dia adalah anak saya dibayar tunai misalnya seperti itu. Jadi harus mengatakan untuk siapa. Jangan kemudian saya terima nikahnya untuk diri saya sendiri. Ya, itu jadi masalah gitu ya. Si anaknya minta untuk diwakilin malah bapaknya disikat sendiri. Jadi harus satu majelis. Yang kedua adalah saling mendengar dan paham. Harus saling mendengar dan paham gitu ya. Ya kalau tidak saling dengar ya minimal saling paham. Kalau yang satu kok buta dan sebagainya, yang satu kok tuli misalnya ya dengan
tulisan atau dengan bahasa isyarat, yang penting sama-sama paham. Jangan yang satu normal bisa ngomong, yang satu tuli, gitu ya, tuli dan bisu nggak bisa ngomong. Nah, si yang bisa ngomong tapi tidak difahami oleh si bisu dan si tuli, dan si tuli ini gitu ya ngomong dengan bahasa isyarat dan tidak difahami oleh si pihak yang bisa ngomong, tentu tidak sah begitu ya. Atau yang satu pakai bahasa Arab, yang satu nggak paham bahasa Arab. Saya nggak paham bahasa Arab, itu orang ngomong apa kan begitu ya. Qabil tu nikah, atau mungkin angkah tuka wa zawwajtuka, tapi pihak laki-laki yang nggak ngerti angkah tuka wa zawwajtuka itu artinya apa. Nah, itu juga tidak sah. Jadi harus saling dengar dan paham apa yang dia ucapkan. Kemudian tidak bertentangan. Tidak bertentangan itu maksudnya tidak ada syarat-syarat yang bertentangan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan syarat setelah ini harus kamu ceraikan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tidak bertentangan. Kemudian yang keempat adalah masing-masing minimal mumayyiz. Walaupun di beberapa madhab masing-masing harus sudah ya wali, minimal wali itu harus sudah baligh. Kalau wali harus baligh, tapi kalau yang menikah laki-laki itu tidak harus sudah baligh. Dia minimal mumayyiz sudah bisa menikah. Jadi umur 9 tahun belum baligh udah boleh nikah, gitu ya. Masing-masing mumayyiz. Yang kelima adalah bukan akad yang diharamkan, bukan akad nikah mut'ah, bukan akad apa sih namanya, ya nikah-nikah yang diharamkan lah, nikah muhallil dan lain sebagainya. Kemudian lafalnya yang berikutnya tidak harus berbahasa Arab. Jadi yang namanya nikah itu tidak harus berbahasa Arab. Dan juga sebenarnya tidak ada fadilah kalau bahasa Arab itu lebih sunnah dibandingkan yang tidak bahasa Arab. Tidak ada. Tidak ada ketentuan seperti itu. Sunnah bahasa Arab tidak. Yang penting difahami oleh kedua belah pihak dan menggunakan lafaz nikah dan tazwij atau yang semakna dengan dia. Oke, yang kemudian yang berikutnya adalah lafaz nikah dan sejenisnya. Lafaz nikah atau tazwij atau nanti saya kawinkan dan lain sebagainya. Yang berikutnya harus berupa pernyataan, bukan tawaran. Ya, saya nikahkan kamu. Oke, saya terima, gitu bukan. Saya mau nikahin kamu ya sama anak saya, mau nggak kamu? Oke deh, saya mau. Nah, itu kan penawaran gitu ya. Nah, itu kalau seperti itu belum sah, harus pernyataan. Saya nikahkan kamu dengan anak saya. Oke, itu syarat-syarat dari lafaz akad nikah. Kemudian di dalam akad ijab qabul itu hanya ada 4 pemeran utama. 1 wali, dia yang akan menikahkan, yang mengucapkan ijab. Kemudian berikutnya adalah mempelai laki-laki, dia yang akan mengucapkan qabul. Kemudian saksi nomor 1 dan saksi nomor 2. Di luar itu semuanya adalah ya figuran saja. Tidak harus ada. Termasuk petugas KUA. Petugas KUA itu tidak termasuk rukun dari pernikahan. Jadi kadang seseorang itu sudah bisa nikah tanpa harus mengundang KUA. Wah, KUA besok tutup, wah dan sebagainya. Udah nikah aja dengan yang penting walinya ada, mempelai laki-lakinya ada 2 saksi yang siap menjadi saksi. Cukup menikah. Nah, terus pencatatannya gimana, ke KUA-nya gimana? Ya ke KUA urusan nanti. Yang penting sah saja dulu. Nanti ke KUA ya udah. Tinggal Pak, kami udah nikah, ini kedua saksinya. Saya mau ditolong dicatatkan bahwa saya sudah menikah dengan si perempuan ini. Saya berstatus sebagai seorang laki-laki yang masih bujang, belum pernah menikah, dan dia juga sebagai perempuan yang bukan janda, tapi dia masih perawan, dan lain sebagainya. Persyaratannya silahkan diselesaikan, tetapi tidak harus menggunakan KUA, kita sudah bisa menikah. Itu adalah syarat di dalam ijab dan qabul. Baik, apakah sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut lagi? Ini maghrib berapa menit lagi nih? Ustaz mau tanya boleh? Ya. Ada 2 pertanyaan sih. Yang pertama tadi yang terkait pernikahan beda agama ya. Yang untuk kita biayanya sendiri itu ada ininya nggak sih? Soalnya kan yang saya tahu juga kayak Nasrani itu kan ada yang Katolik, ada yang Pentakosta, ada yang Ortodok, Advent dan lain sebagainya. Itu apakah ada spesifiknya atau ya udah semua yang Nasrani aja gitu yang istilahnya punya salib atau apa gitu. Terus yang kedua terkait mewakilkan. Tadi kan kondisinya pihak qabulnya yang diwakilkan. Itu apakah pihak ijabnya boleh diwakilkan gitu. Jadi kayak ya si cowok sama si cewek sama-sama di luar gitu kan. Tapi si ayahnya wali itu ya di Indonesia. Terus ya udah si ayahnya itu mengutus istilahnya KUA-nya di
Eropa sana lah gitu untuk Hmm. sebagai ini, apakah boleh gitu? Baik. Terima Yang kasih. pertama, ya Nasrani di sini adalah dengan berbagai sektenya ya. Pokoknya semua yang Nasrani, yang ibaratnya dia pakai Injil, dia ada Yesus dan lain sebagainya, ya itu adalah Nasrani. Maka dia adalah ya ahli kitab gitu. Dia ahli kitab, perempuannya boleh dinikahin oleh laki-laki. Meskipun di Indonesia itu tidak diperbolehkan. Di Indonesia, di aturan Indonesia itu tidak boleh yang berbeda agama. Apapun itu. Tapi secara Islam sebenarnya diperbolehkan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang bisa diwakilkan hanya qabulnya ataukah ijabnya juga bisa? Ijabnya bisa. Justru yang malah praktek paling banyak itu ijabnya yang diwakilkan. Biasanya orang tuanya tidak mau menikahkan, mungkin tidak pede, atau juga mungkin tidak kuat untuk menikahkan anak sendiri. Akhirnya, Pak KUA, Pak Penghulu, saya serahkan anak saya ini untuk dinikahkan dengan saudara Fulan kepada Bapak. Tolong nikahkan Pak, saya tidak kuat. Kebanyakan malah yang terjadi ijabnya yang diwakilkan. Kalau qabul itu jarang. Qabul itu sangat jarang. Seorang laki-laki yang mau menikah itu sangat semangat untuk menerima qabulnya. Karena itu kan akan terjadi sekali seumur hidup ya. Ibaratnya seperti itu. Kalau mengijabkan kan bisa banyak. Saya punya anak perempuan 10. Ya kemungkinan 10 kali saya mengijabkan. Tetapi kalau qabul kan rata-rata orang nikah sekali. Ya masa iya udah sekali diwakilin lagi. Kayak misalkan Billy kok wisuda cuma sekali-kalinya, mana lulusnya susah, diwakilin sama orang. Kan nggak pengen ya, biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya ijab ataupun qabul sama-sama boleh diwakilkan. Tetapi kalau untuk saksi tidak boleh diwakilin. Ya kalau saksi sih kan nggak harus walinya, nggak harus orang tertentu kan, boleh siapa saja asalkan dia laki-laki, asalkan dia muslim, asalkan dia itu adil, beres gitu. Gitu. Bisa dipahami, Billy? Silakan Ustaz. Oh, satu lagi Ustaz. Terkait teknikal sih ini, teknis. Itu apakah ada maksimum jarak jeda waktu ketika akhir dari ijab disampaikan untuk disambut dengan kabulnya? Karena banyak kasus kayak teman-teman saya tuh begitu tunai terus kayak kaget, soalnya tahu akhirnya kacau dan diulang kayak gitu. Atau bahkan ada yang mendahului sebelum ijab selesai disebut dia malah udah kabul duluan. Jadi kayak ngulang. Ada batasan waktunya, jadi antara ijab dan qabul itu tidak boleh terlalu lama, harus masih dalam satu konteks pembicaraan. Jadi yang nggak boleh begini, yang tidak boleh itu adalah misalnya ada orang ngomong ke Billy, Billy saya nikahkan kamu dengan anak saya, Fatimah, dibayar tunai. Terus Billy lama gitu ya, udah ngobrol ngalor ngidul dan sebagainya, baru oh ya deh Pak, saya terima nikahnya Bapak. Gitu ya, atau saya pikir-pikir dulu deh Pak, mungkin 5 menit lagi gitu misalnya, berikan saya 5 menit untuk memikirkan apakah saya menerima atau tidak. Nah itu sudah di luar dari konteks pembicaraan, jadi harus masih di dalam pembicaraannya itu, tapi tidak harus saya terima angkah tuka wazawaj tuka bibnati bimahrin bla 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 halan langsung saya terima, tidak harus seperti itu. Kan beberapa orang saking pengennya itu ya, saking hati-hati antara ijab dan qabul itu tidak boleh ada jeda, itu langsung seperti itu. Tidak ada jeda itu adalah tidak ada jeda perkataan yang lain, tidak ada pembicaraan yang lain. Jadi harus masih dalam konteks pembicaraan. Saya mau menikahkan kamu, kamu langsung jawab. Meskipun jawabnya itu tarik nafas dulu. Saya terima Pak, gitu saking senengnya kan, saya terima nikahnya anak Bapak gitu misalnya. Itu sah-sah saja dan tidak harus satu nafas. Tidak harus satu nafas. Ya, mungkin itu ya, orang pengen atau orang mengartikan harus satu majelis, harus satu konteks pembicaraan itu dengan satu nafas. Saking pengen hati-hatinya harus satu nafas itu. Tetapi sebenarnya tidak ada keharusan itu. Baik, bisa dipahami ya Billy ya? Bisa Ustaz. Jazakallah Ustaz. Baik ya. Baik, ada lagi mungkin? Ini maghrib sudah tinggal berapa menit lagi nih? Oh, masih 15 menit ya. Nah, kalau tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan lagi saja ya kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Sebentar.
Oh ya Ustaz, satu lagi sambil nunggu. Ya. Untuk pengulangan hijab itu berapa kali Ustaz? Terus kalau misalkan ada pembatalan atau seperti apa gitu? Kalau dia gagal mulu atau mungkin gugup bagaimana? Oh, itu tidak ada. Sebenarnya tidak ada batasan pengulangan ya. Mau 10 kali, 20 kali kalau dia masih mau mencoba terus ya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang menjadikan hal itu gagal gitu. Sebenarnya perlu ditegaskan juga bahwasanya wah ini roknya kurang atau haknya kurang hak gitu ya. Atau kofnya kurang kof, kobil tuh harus pakai seperti itu tidak harus seperti itu. Yang penting bisa difahami dengan kata-kata yang jelas. Saya terima nikahnya anak bapak dengan mahar yang telah disebutkan tunai. Dah menjawab apa yang pertanyaan atau yang menjadi pernyataan di dalam ijab. Cukup dengan seperti itu. Makanya kadang di Indonesia itu ya karena mungkin saking sakralnya pernikahan itu, jadi semacam harus benar-benar presisi, harus benar-benar tepat sesuai dengan aturan yang mereka bikin sendiri sebenarnya. Ya memang kalau bisa tepat, makhrajnya dan sebagainya gitu ya. Tapi ya orang kita baca Quran saja, makhraj itu tidak harus sempurna-sempurna amat, apalagi orang ajam ya. Ya kalau bisa sesempurna mungkin. Tapi kan kalau memang tidak bisa ngomong qaf, bahkan Nabi Muhammad saja kan bilang, saya adalah orang yang paling fasih ngomong bot. Berarti kan orang yang lain tidak lebih fasih daripada Nabi. Berarti kan memang ada semacam tadarrud, semacam tingkat-tingkatan kefasihan. Nah, kalau kayak gitu kok harus tepat, ya repot. Dia belajar Iqra baru sampai abata, udah harus ngomong qaf. Ya, qaf kan susah, bukan huruf Indonesia. H itu juga bukan huruf Indonesia. Kan susah yang seperti itu, kok tiba-tiba suruh melafalkan itu dengan sangat tepat dan presisi. Jadi sebenarnya tidak ada batasan harus berapa kali dia ngulang, tetapi yang perlu diketahui sebenarnya tidak serumit itu juga di dalam masalah akad nikah. Gitu. Nah, iya. Oke, ada lagi? Ya. Ya sebenarnya tidak ada batasan, itu kan terserah perempuan. Yang namanya tawaran kan seperti itu ya. Ini bukan dalam rangka ngode orang lain kan ya ini ya. Lagi nunggu gitu ya. Jadi sebenarnya tidak ada, ya kayak kita mau ini aja, mau melakukan transaksi jual beli aja. Misalkan Rida kok di Tokopedia gitu kan, wah ada barang cocok nih gitu kan. Wah PS5 second tapi harganya murah. Kali aja udah ada yang jual kan gitu ya. Wah, terus dicet terus orangnya tapi nggak bales-bales. Ya udah, kalau mau nunggu ya silahkan, tapi kalau emang nggak ada jawaban nih kayaknya udah cari yang lain aja lah. Nah, itu kan tidak harus seperti itu. Jadi ibaratnya apa sih namanya, ketentuannya itu ya sama dengan akad-akad yang lainnya. Kalau memang kok nggak jawab-jawab, ya udahlah apa kita tinggalin aja apa gimana, itu terserah gitu. Udahlah nggak jadilah Mbak, jawabnya kelamaan, saya udah kayaknya mendingan yang lain aja, kayaknya udah mau dia gitu. Itu juga tidak masalah. Ya, emang lagi nunggu atau gimana? Oh belum ya. Itu siap-siap aja ya kalau ternyata kok jawabnya lama ya. Oke. 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 Yang berikutnya adalah wali nikah. Peran wali nikah yang pertama adalah wali nikah itu ada memiliki beberapa peran dan dia juga harus ada syarat-syaratnya dan juga ada dua jenis dari wali. Pertama, dia menerima khidbah. Ya, yang menerima khidbah itu wali, bukan si pihak perempuan. Bukan si perempuannya. Jadi kalau kita kok biasanya kalau di Indonesia kan wedding proposal kan kepada si perempuan, padahal harusnya wedding proposal itu kepada si bapaknya, gitu ya. Jadi ngelamarnya itu kepada bapaknya, bukan ngelamar kepada si ceweknya. Harusnya seperti itu. Dia yang menerima khidbah, bukan anaknya atau bukan si perempuannya, tapi bapaknya. Atau apalagi kok abangnya, apalagi kok temennya, gitu kan. Kira-kira dia mau nikah nggak sama saya? Udahlah, nggak apa-apa nikah aja, saya terima kok. Gitu lamaran kamu ya nggak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah mengizinkan untuk menikah. Ini juga jatahnya wali. Kemudian yang berikutnya dia yang mengucapkan ijab atau dia juga yang mewakilkan pernikahan. Ya, kalau dia memang tidak mampu untuk menikahkan anaknya dia, mungkin terkendala jarak
ya mungkin terkendala kondisi, terkendala indera pendengaran, indera pengucapan dan lain sebagainya, dia boleh mewakilkan kepada siapapun yang dikehendaki, asalkan memang dia memenuhi syarat juga. Gitu. Kemudian yang namanya wali hanya untuk pihak istri. Jadi seorang laki-laki, misalnya, Ustaz, saya mau nikah sama seorang perempuan, dia itu adalah orang yang sangat saya cintai, tapi saya tidak direstui sama bapak saya. Itu boleh nggak ya saya tetap nikah? Dalam pandangan fikih, nikahnya tetap sah meskipun bapak tidak merestui. Nah, tapi masalah apakah itu baik atau tidak, kita udah tahu sendiri bagaimana kalau pernikahan kita itu kok tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua bagi yang laki-laki ya. Bagi yang laki-laki tentu akan menjadi masalah di kemudian hari. Akan menjadi masalah di kemudian hari. Tapi izinnya bapak dari seorang laki-laki itu tidak menjadi syarat dari sebuah pernikahan. Jadi wali itu hanya ada dari pihak istri saja. Karena seorang perempuan di dalam jumhur ulama tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Oke, kemudian seorang wali ada beberapa syarat. Dia harus seorang laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita. Jadi perempuan di dalam jumhur ulama tidak bisa menikahkan dirinya sendiri, harus laki-laki juga yang mengakadkan dia. Kemudian yang berikutnya adalah kesamaan agama. Jadi kalau seorang anak perempuan kok punya bapak kafir, ya dia tidak bisa jadi wali. Walinya berpindah ke wali hakim. Walinya bukan bapaknya, tetapi walinya adalah wali hakim. Kecuali kok bapaknya beda agama terus mati, ya udah pindah ke kakeknya atau mungkin ke kakak adik dan sebagainya. Jadi harus sama agamanya. Ya sama agamanya dia adalah muslimah dan muslim. Kemudian yang berikutnya wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Ya maksudnya seorang laki-laki non-muslim tidak akan diberikan kuasa atas seorang muslimah meskipun dia adalah anaknya sendiri. Kemudian yang berikutnya dia harus akil balik. Dia harus berakal dan dia juga harus sudah balil. Ya, kalau seorang wali itu harus sudah balik. Meskipun yang dinikahkan atau yang menerima ijab qabul, menerima qabulnya atau yang berqabul itu tidak harus sudah balik gitu ya. Dia harus sudah akil dan balik. Akil itu apa? Dia berakal. Akil itu saya akil ya, tapi ini maksudnya adalah berakal. Ya, berakal tidak gila. Tidak gila. Kemudian yang berikutnya adalah merdeka. Dia bukan seorang budak. Nah, kalau dia seorang budak, bagaimana dia akan menjadi wali? Bagaimana dia memiliki kekuatan atas seseorang, memiliki wilayah ya, memiliki kekuasaan atas seseorang yang mana dianya sendiri itu dikuasai oleh orang lain. Budak kan tidak menguasai dirinya sendiri, dia dikuasai oleh orang lain. Bagaimana dia akan menjadi wali dari orang lain? Yang namanya wali itu menguasai. Jadi seorang bapak itu menguasai anaknya untuk menikahkan anak perempuannya. Gitu. Jadi dia harus merdeka. Kemudian yang berikutnya dia tidaklah fasik. Ya, seorang wali itu tidak boleh orang yang fasik lah atau adol gitu ya, yang memang dia itu menikahkan anaknya bukan kepada orang yang cocok untuk anaknya, yang dia lihat adalah dari sisi kekayaannya, bukan dari sisi agamanya. Oh dia itu laki-laki fasik dan sebagainya, kok dinikahkan dengan anaknya yang kemudian anaknya itu rajin sholat dan lain sebagainya. Gitu. Oke. La nikah illa bi'idni waliyin mursyidin au sultanin. Tidak ada pernikahan kecuali dari izin wali yang mursyid, ya, dari izin wali yang memang dia itu tidak fasik, tidak pendosa gitu ya, tidak melakukan perbuatan dosa yang dijaharkan, perbuatan dosa yang dia adalah seorang pezina yang kemana-mana berzina, dia adalah seorang pemabuk yang kemana-mana mabok gitu ya, yang memperlihatkan perbuatan dosanya. Ya kalau dosa kan semua orang pasti melakukan dosa ya, tapi dosanya tipis-tipis lah gitu. Dosanya hanya dia yang tahu misalnya, ya maka ini tidak bisa dikatakan sebagai fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa. Nah kalau seorang itu kok fasik, maka tidak diperbolehkan untuk menjadi wali. Nah yang menjadi wali siapa? Yang menjadi wali adalah sultan. Kemudian dua jenis wali, satu wali nasab, satu wali hakim. Nah, wali nasab itu ya ayah, dan nanti pengganti-penggantinya kalau wali hakim itu akan terjadi jika
Pertama, tidak punya wali dari segi nasab. Dia tidak punya siapapun dari nasab. Atau ada si walinya, tapi adol. Adol itu apa? Adol itu dia melarang putrinya untuk menikah dengan perempuan, dengan laki-laki yang sudah dia setujui untuk menikah dengannya, padahal sekufu, seagama, agamanya baik, dari tampangnya juga pas, dari kemampuan misalnya tingkat pendidikan juga ya kurang lebih 11-12 gitu dan lain sebagainya, tetapi kok dia si pihak wali ini kok tetap enggak, kamu enggak boleh nikah sama dia, pokoknya terserah bapak gitu dan sebagainya. Ibarat kalau bahasa Jawanya itu ngel-ngeli lah gitu, susah diajak, wis angel gitu kan ya. Maunya apa sih Pak, maunya saya itu nikah sama yang seperti apa, kok semua orang ditolak sama bapak, maunya seperti apa. Nah pada saat itu bolehlah si perempuan ini mengajukan diri kepada hakim untuk menikahkan dirinya. Kenapa? Karena bapaknya itu ibaratnya bermasalah lah, kayaknya memang tidak mau saya menikah. Dalam sebuah hadis dikatakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batilun fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyalah. Dan ketika terjadi persengketaan antara bapak dan anak ini, maka wali dari si wanita ini adalah hakim. Maka si walinya si wanita ini adalah hakim. Maksudnya istajaru, persengketaan di sini karena kesalahan si pihak wali. Si pihak walinya itu tidak mau menikahkan anaknya. Kurang lebih seperti itu. Nah, urutan wali itu siapa? Ini misalkan calon mempelai perempuan, yang pertama adalah ayah. Ini ayah itu tidak bisa digantikan oleh siapapun. Nah, setelah ayah ini kok nggak ada, ketika dia ada, maka tidak bisa digantikan kepada siapapun kecuali kepada hakim. Kalau dia masih ada, ya berarti gantinya dia cuma hakim saja. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah kakek. Nah, kalau kakek tidak ada, barulah anak kalau ada. Kalau tidak ada anak, ke samping saudara laki-laki dulu, baru keponakan, baru setelah itu paman, baru setelah itu sepupu laki-laki. Jadi sepupu laki-laki itu di satu sisi dia boleh menikahi, tapi di sisi lain dia juga boleh menikahkan. Dia bisa jadi walinya, tapi dia juga bisa jadi yang mempelai laki-lakinya. Tentu dia tidak boleh berada di dalam dua jabatan. Kalau dia sebagai mempelai laki-laki, dia nggak boleh sebagai wali. Tapi kalau dia sebagai wali, dia tidak boleh sebagai mempelai laki-laki. Tapi sangat mungkin walinya adalah pamannya, terus mempelai laki-lakinya sepupunya, yang mana anaknya sendiri. Jadi dinikahkan oleh bapaknya sendiri untuk menikah dengan istrinya. Gitu ya. Saya misalnya atau mungkin Dani ya menikah dengan sepupunya. Dinikahkan oleh siapa? Dinikahkan sama bapaknya Dani sendiri. Karena bapaknya Dani itu adalah wali dari si sepupunya Dani, dan Dani adalah calon mempelai laki-laki. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Ini adalah urutan dari wali. Walaupun ini ada perbedaan pendapat ya, terkait urutan setelah ini, yaitu ada perbedaan pendapat. Kalau ayah ini, ya, pertama ayah. Nah, setelah ayah ini terjadi perbedaan pendapat. Apakah keponakan dulu, ataukah paman dulu, apakah sepupu laki-laki dulu, dan seterusnya. Siapa yang terlebih dahulu, siapa yang berikutnya. Ini memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, apa yang disebut sebagai wali adl? Wali adl itu adalah wali yang bermasalah, baik di dalam masalah pernikahan, gitu ya, atau juga ada fin nikah bimakna man ittazwij, ya, atau juga seorang suami melakukan adl. Jadi ada bapak atau wali yang melakukan adl, ada suami yang melakukan adl. Nah, kalau wali, gitu ya, wali yang adl, nah, adlnya wali atas dasar bisa jadi dua hal, atas dasar maslahat, ada juga atas wanita yang hendak menikah dengan sekufunya. Oke. Kalau dari suami, gitu ya, adl suami dengan tidak memenuhi kewajibannya, adl suami atas istri yang berbuat fahisyah. Ini ada dua jenis. Nah, kita akan bahas yang atas dulu. Adlnya wali atas dasar maslahat, itu hukumnya boleh, bahkan bisa sunnah, bahkan bisa wajib. Misalnya seorang perempuan ingin menikah dengan laki-laki yang dia cintai, gitu. Tapi ternyata dilihat sama walinya, wah nggak bener nih, laki-laki nggak pernah sholat, dia nggak pernah ini dan sebagainya. Udahlah, saya tidak bolehkan kamu menikah dengan dia. Nah, itu malah seorang wali wajib untuk menahan istrinya, menahan anaknya dari menikahi laki-laki yang seperti itu. Yang berikutnya, itu adl kepada anaknya, yang mana anaknya itu sebenarnya sudah
mau menikah dengan laki-laki yang sekufu itu bisa jadi hukumnya haram. Laki-laki yang datang itu seorang yang oke dan lain sebagainya, yang secara kafaah itu sudah sama, maka bisa jadi hukumnya haram. Ya, nasabnya jelas, mungkin senasab, mungkin kalau beda apa ya, beda suku masih diterima. Misalkan seorang Betawi mau nikah sama yang bukan Betawi, bapaknya nggak terima, kamu jangan nikah yang sama di luar Betawi lah gitu. Itu masih dikatakan memang tidak sekufu karena beda suku. Tapi kalau sukunya sama-sama Muslim, dari sisi mungkin kekuatan finansial ya sama, dari sisi tingkatan pendidikan juga sama dan lain sebagainya, sekufu, tetapi kok tetap tidak diperbolehkan, maka hukumnya adalah haram. Fala ta'duluhunna ayyankihna azwajahunna. Maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka untuk kawin lagi dengan bakal suaminya. Nah, itu. Maka jumhur ulama ketika memang terjadi wali adl, padahal sebenarnya laki-laki yang mau dinikahinya itu kok sekufu, jumhur ulama mengatakan ya sudah, larinya adalah ke jalur hakim. Tetapi di dalam mazhab Hambali larinya adalah ke wali lainnya. Ya sudah, kalau bapak nggak mau nikahin, saya mau ke kakek saja. Biar kakek yang nikahin saya sama calon suami saya ini. Karena bapak dari kemarin saya udah nyodorin yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh, yang ini nggak boleh. Maunya seperti apa? Nggak jelas dan sebagainya. Berarti itu adalah wali adl. Oke. Fa in istajaru fasultanu waliyun man la waliyalahu. Ketika memang terjadi perseteruan antara si anak dan si bapak, si wali ini, maka dipindah tangankan kepada wali hakim. Dipindah tangankan kepada wali hakim. Nah, tentu ketika memang sudah dibuktikan, oh ini memang dia tuh adil. Jadi tidak serta-merta, wah bapak nggak mau menikahkan saya dengan yang sekufu, padahal dia sekufu. Nanti dalam pandangan dia sekufu, tapi dalam pandangan bapak nggak sekufu, ya nggak bisa juga. Maka yang menentukan ini sudah adil atau belum siapa? Ya hakim. Jadi dia ke hakim dulu, Pak, saya mau melaporkan bapak saya yang tidak mau menikahkan saya, dia adil Pak, dia wali adil, saya mau meminta perwalian dari bapak, misalnya kok seperti itu. Nah, hakim tidak langsung menerima, tapi hakim akan cross check dulu, beneran nggak dia wali adil. Kalau beneran wali adil, oke, tapi kalau tidak wali adil, hanya klaim sepihak dari pihak anak, maka tetap tidak bisa dilakukan. Oke, yang berikutnya adalah adil untuk berbuat khulu, yaitu adil dari suami dengan tidak memenuhi kewajibannya. Jadi si suami itu sengaja untuk tidak melakukan kewajiban-kewajibannya kepada si istri, supaya si istri itu minta cerai atau khulu. Supaya si istri itu minta cerai, dan ketika minta cerai dari si istri, dia akan mengembalikan maharnya. Akan mengembalikan maharnya kepada si suami. Nah, biar dia minta cerai aja, kemudian saya dapat mahar saya balik. Itu tidak diperbolehkan, itu hukumnya haram. Yang boleh adalah adilnya suami atas perbuatan istri, yaitu istri melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, maka dibiarkan oleh si suami, tidak dinafkahi secara lahir ataupun secara batin. Wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'dhi ma ataitumuhunna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya supaya mendapatkan mahar yang tadi, kecuali bila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Ya, ini yang disebut sebagai adil di dalam pernikahan atau adil di dalam akad. Ya, kalau adil di dalam akad itu berarti dari wali, kalau adil dalam pernikahan itu berarti dari suami. Nah, ini ada ketentuan adil itu seperti apa di dalam KHI, kompilasi hukum Islam. Oke, baik, saya kira cukup ini saja karena sudah masuk waktu maghrib dan beberapa teman saya lihat sudah mulai live gitu ya. Dani, apakah masih ada tadi MC-nya di mana nih? Ya, Stasia. Oh, masih ada ya. Oke, baik. Oke, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya, rekan teman-teman sekalian. Mari kita tutup pertemuan kita. Ya, ini kita tutup ya, Stas. Ya. Ya, oke. Ya, mari kita tutup pertemuan kita kaya dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebanyak-banyaknya, sekelas-kelasnya.